Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera, saudaraku semua. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto. Saudaraku, saat ini saya akan menyampaikan model kerangka PTK yang standar. Nah, ini akan saya perkenalkan sebelum kita melanjutkan penulisan PTK atau kegiatan menulis PTK bab 1 dan 2 nanti. Baik, saudaraku, akan saya perkenalkan model kerangka penelitian tindakan kelas. Pertama adalah bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini harus ada beberapa subbab, ya, paling tidak ada 5 subbab. A. Latar belakang masalah, mengapa kita menulis penelitian tersebut. Yang B. Cara pemecahan masalah, apa solusi kita pada latar belakang tersebut. Lalu C. Rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang harus terjawab dalam PTK tersebut. Dan yang keempat, D. Tujuan penelitian. Ya, untuk apa kita meneliti. Terakhir E, maaf tulisannya keliru, E. Manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 atau kajian teori, di sana ada A. Uraian tentang masalah. Jadi yang menurun prestasi belajarnya berarti di situ penyakitnya adalah turunnya prestasi belajar, maka harus terbahas pada poin A. Kemudian solusinya, uraian tentang solusi atau obatnya. Misalnya kita menggunakan metode diskusi kelompok misalnya, berarti di B tersebut kita harus menguraikannya. Apa itu diskusi kelompok? Kemudian yang ketiganya, yang C, uraian tentang kaitan atau pengaruh diskusi kelompok terhadap turunnya nilai, ya apa tadi, yang terkait dengan judul tersebut. Ini yang harus kita tulis pada bab kedua, yaitu kajian teori. Selanjutnya, saudaraku, bab 3 atau metode penelitian. Rancangan penelitiannya seperti apa? Berapa siklus, berapa pertemuan, ya. Lalu langkah-langkahnya seperti apa? Akan dimunculkan dalam poin A, rancangan penelitian. Ya. Kemudian yang B, subjek dan tempat penelitiannya di mana? Yang diteliti kelas berapa? Jumlahnya berapa? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Ini harus teruraikan pada bab subbab yang B, subjek dan tempat penelitian. Yang berikutnya C, tempat teknik pengumpulan data. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Apakah hanya dengan wawancara saja, atau mungkin dengan angket, atau mungkin dengan observasi. Nah, ini harus terjawab pada subbab yang C, teknik pengumpulan data. Bagaimana teknik pedoman analisis datanya untuk yang D. Ya, kalau sudah datanya ada, bagaimana kita mengatakan penelitian itu berhasil? Maka di sana harus teruraikan pedoman analisis datanya. Ya. Yang poin E, instrumen penelitian. Instrumen yang disampaikan pada saat penelitian seperti apa. Mungkin soal-soalnya, mungkin bentuk angketnya seperti apa. Kita munculkan di sini. Yang F, jadwal penelitian secara lengkap dari persiapan atau sebelum penelitian, rencana penelitian, sampai dengan disahkannya laporan penelitian. Ini harus diuraikan pada jadwal penelitian. Jadi setidaknya di sana ada rancangan jadwal yang rinci. Oke. Yang terakhir pada bab 3 harus muncul personalia penelitian. Siapa saja yang berkaitan dengan penelitian ini? Apakah hanya peneliti seorang diri atau mungkin berdua? Mungkin ada pengamat rekan kita, yaitu harus muncul di keterangan pada personalia penelitian. Saudaraku, inti dari penelitian itu ada di bab 4.
kita sajikan hasil penelitiannya. Bagaimanakah sajian data awalnya? Sudah dimunculkan sebelumnya pada bagian pendahuluan. Kemudian sekarang setelah adanya tindakan, guru memberikan model atau metode pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, maka akan muncul data per siklus. Kalau diangkat menjadi 2 siklus, berarti datanya harus 2 siklus. Pada masing-masing siklus harus muncul bagaimana prestasi atau kemampuan siswanya, bagaimana aktivitas siswanya. Karena itu misalnya pada hasil tindakan pada siklus 1, hasil pelaksanaan tindakannya bagaimana. Nah, itu tadi saya sebutkan hasil kemampuannya apakah meningkat dari data awal, berapa yang peningkatannya, berapa persen misalnya. Lalu refleksinya, kalau masih banyak yang belum tuntas berarti perlu ada perbaikan lagi, yaitu pada siklus yang kedua. Ya, langkah-langkahnya untuk menguraikan atau menjabarkannya sama dengan bagian B. Akhirnya dari A, dari B dan C kita tarik pembahasan simpulan, ya, yaitu pembahasan seluruh siklus. Kita munculkan ketika di data awal datanya seperti itu, data yang kedua siklus 1 seperti itu, data yang ketiga siklus yang kedua yang seperti itu. Bagaimana ini kita uraikan di situ dalam pembahasan kita bahas. Sehingga di bab yang kelima atau penutup kita bisa menyimpulkan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah di bab 1 tadi. Ya, bagaimanakah peningkatan kemampuan bla 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 bla, maka muncul di uraian bagian simpulan. Nah, kemudian sarannya untuk pembaca bagaimana. Itu saudaraku, Bapak Ibu Guru yang saya hormati tentang rancangan penelitian atau sistematika laporan penelitian. Nah, untuk sempurnanya penelitian itu atau laporan itu, maka kita perlu melampirkan bukti fisik berikut ini. Ini wajib ada, karena kalau tidak ada bukti fisik yang saya sebutkan nanti, 15 paling tidak ini, 15 poin, berarti penelitian itu abal-abal mungkin. Nah, gitu. Sehingga supaya untuk menunjukkan, supaya tidak dikatakan abal-abal, maka perlu bukti fisik. Nah, apa itu? Oke, yang pertama adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Karena kita menggunakan 2 siklus, maka rencana RPP yang pertama seperti apa? Kalau siklus yang belum berhasil, RPP yang kedua sudah disiapkan. Seperti apa? Nah, di siklus yang pertama itu soalnya seperti apa? Atau instrumen soalnya seperti apa? Kemudian siklus yang kedua seperti apa? Tentu saja mungkin semakin berat. Atau mungkin sama. Ya. Itu lampiran yang ketiga. Lampiran yang keempat, bagaimana rubrik penilaiannya? Siswa mendapat 100, mendapat 90, 80, atau minimal 75, itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada pada lampiran yang keempat. Kalau sudah itu ada, berarti kita munculkan pada lampiran 5, daftar nilai awal ketika kita sebelum membuat judul tadi. Jadi kemampuan siswa yang rendah, ini loh datanya. Yang menyebabkan kita menulis laporan penelitian. Nah, itu daftar nilai awal. Nah, setelah ada kegiatan siklus, ada pembelajaran yang pertama, maka kita akan tarik daftar nilai tes akhir siklus 1. Tentu saja pastinya meningkat, nomor 5 dan 6 meningkat. Nah, kemudian siklus 1 ternyata peningkatnya tidak begitu banyak, belum sampai maksimal, belum sampai 85% keberhasilannya, maka muncullah kegiatan yang kedua, yaitu siklus 2. Setelah kita ada penjelasan, maka kita beri soal siklus 2. Hasilnya kita daftar nilai tes akhir siklus 2. Dalam pengamatan, sejauh mana hasil pengamatan pertama diskusi kelompok, nah, itu akan muncul aktivitas siswa per individu.
Jadi pengamatan diskusi pertama bagaimana, pengamatan diskusi kedua bagaimana, hasilnya kita munculkan pada lampiran. Selanjutnya, lampiran yang ke-10 adalah daftar hadir peneliti. Tentu saja setidaknya ada nama, ada NIP, kemudian ada asal sekolah, lalu ada tanda tangan hadir, dan sempurnanya akan diketahui oleh kepala sekolahnya. Selanjutnya, kalau penelitinya juga ada daftar hadir, maka objeknya atau pesertanya atau siswanya juga perlu daftar hadir. Selanjutnya, surat izin penelitian. Nah, di rancangan penelitian disebutkan di sana bahwa guru X diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas pada kelas 9H misalnya pada tahun sekian, antara tanggal sekian sampai sekian. Itu muncul di surat izin penelitian. Kalau sudah diizinkan lalu dilaksanakan, maka akan terbit surat keterangan penelitian. Kepala sekolah menerangkan bahwa yang bersangkutan guru tersebut sudah melaksanakan penelitian tindakan kelas dari tanggal sekian sampai sekian. Ini yang membuat kepala sekolah. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan penelitian. Antara lain berupa foto saat guru menerangkan, saat guru memberikan respon, saat guru membantu siswa diskusi. Nah, ini akan dimunculkan pada dokumentasi. Jelas, artinya benar-benar guru tersebut melaksanakan kegiatan penelitian. Termasuk hasil ulangan siswa atau peserta tersebut. Siklus 1 paling tidak kita ambil contoh 5 siswa misalnya yang dapat 90, misalnya siapa saja. Hasilnya ditulis tangan oleh siswa tersebut, ada format tersendiri. Demikian saudaraku, sepintas tentang bagaimana isi dari sebuah pelaporan penelitian tindakan kelas. Mulai dari bab 1, 2, 3, 4, dan penutup bab 5 disertai dengan lampiran-lampirannya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.